Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari FRI 095. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk menjelaskan tugas minggu kedua untuk mata kuliah APSI dengan judul Planning, Feasibility, and Study. Nah, sebelum kita menjelaskan hasil diskusi kita, langkah baiknya kita memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rali Lemda Fansyah dengan kode NIM 12012233361. Rekan saya. Sebenarnya ada saya sendiri, Muhammad Nova Zakariandi dengan NIM 12012202700. Selanjutnya ada rekan saya. Dengan saya lalu Raditya Arifin Destorosa dengan NIM 120 122 3108. Baik, untuk pertanyaannya, yang pertama itu masalah apa yang dihadapi oleh masing-masing departemen yang mengajukan sistem service. Yang kedua, bagaimana service request dari masing-masing departemen tersebut. Yang ketiga, request dari departemen mana yang akan Anda rekomendasikan. Berikan penjelasan dengan berbagai pertimbangan. Dan pertanyaan terakhir adalah buat feasibility study yang meliputi aspek ekonomi, teknikal, dan operasional. Nah, di sini kita membuat dalam bentuk makalah dan berbentuk bab juga. Bab yang pertama itu pendahuluan terlebih dahulu. Jadi, perkembangan dunia bisnis yang semakin pesat menuntut perusahaan untuk terus meningkatkan efisiensi operasional dalam berbagai aspek. Nah, terutama dalam bidang manufaktur dan pemasarannya. Fine File Furniture atau biasa disingkat itu PVF sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di industri manufaktur mengalami pertumbuhan penjualan yang signifikan. Namun, pertumbuhan ini juga menghadirkan tantangan baru khususnya bagi departemen yang menangani proses pembelian bahan baku serta pemasaran produk. Departemen Purchasing Manufaktur Support menghadapi kendala dalam mengelola sistem pembelian akibat meningkatnya volume pekerjaan dan kebutuhan akan negosiasi yang lebih efektif dengan vendor. Sistem yang digunakan saat ini belum mampu memberikan data yang akurat dan real time, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam pengambilan keputusan. Di sisi lain, Departemen Marketing juga menghadapi tantangan besar dalam menganalisis tren pembelian pelanggan. Metode yang digunakan saat ini adalah masih manual dan bergantung pada spreadsheet yang kompleks, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam perolehan data dan ketidakakuran dalam analisis pasar. Dengan semakin ketatnya persaingan bisnis, Departemen Pemasaran membutuhkan sistem yang lebih canggih untuk mendukung pengambilan keputusan strategis, meningkatkan layanan pelanggan, dan memperkuat posisi perusahaan di pasar. Untuk bab 2 mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di bab 2 akan dijelaskan oleh saya. Di bab 2 ini ada pembahasan mengenai identifikasi masalah. Nah, dari case di atas didapatkan beberapa macam-macam pengidentifikasian masalah. Yang pertama itu ada dari Departemen Purchasing-nya sendiri dan Manufacturing Support. Di atas merupakan flowchart atau dari departemen pembelian atau purchasing sendiri. Nah, jadi di flowchart ini menggambarkan alur proses yang diusulkan untuk pengembangan sistem informasi pembelian yang baru, mulai dari identifikasi masalah pembelian, analisis operasi pembelian saat ini, serta keputusan, lalu pengumpulan data transaksi pembelian, dan dilanjutkan oleh analisis data pembelian dan identifikasi kebutuhan. Selanjutnya ada perancangan sistem dan informasi pembelian baru. Lalu selanjutnya pembangunan sistem informasi pembelian, lalu pengujian sistem dan pelatihan user atau pengguna, serta pengimplementasian sistem. Selanjutnya ada dukungan dan pemeliharaan sistem, serta yang terakhir adalah penyelesaian sistem yang telah berhasil. Selanjutnya ada dari Departemen Marketing sendiri, berikut merupakan flowchart. Flowchart dari sini menggambarkan proses yang diusulkan untuk pengembangan sistem informasi pemasaran yang baru, mulai dari identifikasi masalah pemasaran, analisis metode pelacakan pelanggan. Selanjutnya ada pengumpulan data dari pembelian pelanggan, penganalisan data, dan identifikasi kebutuhan pemasaran, perancangan sistem informasi pemasaran baru. Selanjutnya, bangun sistem informasi pemasaran, lalu pengujian sistem dan pelatihan user atau pengguna, melakukan implementasi, serta mencari dukungan dan pemeliharaan sistem, serta ditutup atau selesai dengan
melakukan keberhasilan dan pengimplementasian berjalan dengan lancar. Selanjutnya ada bab 3 yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya yang dimana dari soal kita disuruh dengan request dari departemen mana yang akan Anda rekomendasikan dan berikan penjelasan dengan berbagai pertimbangan. Dan di sini kita telah menentukan permintaan dari Departemen Purchasing and Manufacturing Support, yang dimana yang pertama itu adalah pengajuan sistem informasi baru yang dapat mengintegrasikan pemantauan persediaan, pelacakan, pengiriman, serta sistem pembelian otomatis. Dan yang kedua itu ada sistem ini juga bertujuan untuk meningkatkan akurasi perencanaan pembelian bahan baku dan mengurangi risiko keterlambatan produksi. Dan yang ketiga diharapkan dapat mengurangi ketergantungan terhadap metode manual yang tidak efisien dan rentan terhadap kesalahan manusia. Dan juga kita telah meriset dari permintaan dari Departemen Marketing, yang dimana yang pertama adalah pengajuan sistem informasi baru yang dapat mengotomatisasi analisis perilaku pelanggan. Dan juga sistem ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih baik terkait pola pembelian pelanggan, serta membantu dalam strategi pemasaran berbasis data. Dan yang ketiga, dengan sistem baru ini juga, keputusan pemasaran dapat dibuat secara lebih cepat dan akurat, meningkatkan efektivitas kampanye pemasaran. Dan yang keempat, yaitu meminta sistem informasi baru untuk meningkatkan pelacakan dan analisis pembelian pelanggan. Dan setelahnya, kita juga merekomendasi request yang diprioritaskan, yang dimana telah kita meriset itu didasarkan manufacturing support didasarkan pada poin-poin yang dimana dampak pada operasional, yang dimana keterlambatan dalam pengadaan bahan baku dapat mempengaruhi produksi. Penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem informasi manajemen atau ICM dapat meningkatkan efisiensi operasional dan produktivitas yang relevan dan kebutuhan departemen ini. Dan yang poin kedua adalah dampak finansial, yang dimana ketidakefisienan dalam proses pengadaan dapat meningkatkan biaya dan menurunkan profitabilitas. Dan yang ketiga adalah urgensi atau masalah di Departemen Purchasing memiliki dampak langsung pada produksi. Sementara Departemen Marketing berfokus pada peningkatan strategi berbasis data. Penelitian menunjukkan bahwa penerapan sistem informasi dapat meningkatkan efisiensi operasional, yang dimana mendukung urgensi implementasi di Departemen Purchasing. Dan setelahnya kesimpulan dapat dijelaskan oleh rekan saya. Ya, baik. Kesimpulan yang kita dapat dari mulai identifikasi masalahnya, terus analisis service request-nya. Kesimpulan yang kita dapat dari analisis yang kita buat ini adalah bahwa tantangan utama yang dihadapi oleh Departemen Purchasing dan Manufacturing Support serta Departemen Marketing dapat diselesaikan melalui penerapan sistem informasi yang lebih terintegrasi dan otomatis. Namun, berdasarkan analisis dampak operasional, finansial, dan urgensinya, prioritas utama yang diberikan kepada Departemen Purchasing dan Manufacturing Support. Hal ini dikarenakan permasalahan dalam pengadaan bahan baku dan manufaktur memiliki dampak langsung terhadap kelangsungan produksi serta efisiensi biayanya. Dengan implementasi sistem informasi, manajemen yang dapat mengintegrasikan pemantauan persediaan, pelacakan pengiriman, dan otomasi pembelian, diharapkan efisiensi operasional meningkatkan biaya dan dapat ditekan, dan risiko keterlambatan produksi dapat diminimalkan. Sementara itu, kebutuhan Departemen Marketing terhadap sistem otomasi analisis pelanggan tetap penting, namun dapat dijadwalkan sebagai pengembangan lanjutan setelah permasalahan utama di Departemen Purchasing dan Manufacturing Support ditangani. Mungkin sekian dulu dari hasil diskusi kelompok kami terkait tugas minggu kedua untuk mata kuliah APSI kali ini. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.